Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Puspitasari dengan NIM A221-21002. Adapun nama teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM A221-21055. Perkenalkan, nama saya Keza Smita dengan stambuk A221-21078. Di sini kami dari kelompok 2, kelas A, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pembuatan video kali ini dalam rangka pemenuhan tugas biologi konservasi yang bertemakan upaya pemerintah dalam mengatasi kepunahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Adapun penjelasannya dapat disimak di video berikut ini. Sebelum masuk pada upaya pemerintah dalam mengatasi kepunahan dan hilangnya keanekaragaman hayati, kita harus mengetahui dulu, apa sih hilangnya keanekaragaman hayati ini? Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas, yang antara lain disebabkan oleh punahnya spesies tumbuhan atau hewan di seluruh dunia, serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Fenomena terakhir ini dapat bersifat sementara ataupun permanen tergantung pada apakah degradasi lingkungan yang menyebabkan hilangnya spesies tersebut dapat dipulihkan melalui restorasi ekologis atau ketahanan ekologis yang terjadi secara permanen, misalnya akibat hilangnya lahan. Kepunahan global sejauh ini terbukti tidak dapat dirubah. Kemudian, faktor utama yang mengakibatkan stres biotik dan laju hilangnya biodiversitas yang semakin cepat itu adalah yang pertama, degradasi dan hilangnya habitat, yaitu hilangnya lahan atau habitat yang telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam hilangnya layanan ekologis sebagai efek langsung serta hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu perubahan iklim melalui tekanan panas dan tekanan kekeringan. Yang ketiga, beban nutrisi yang berlebihan dan bentuk polusi lainnya. Yang keempat, eksploitasi berlebihan dan penggunaan secara tidak berkelanjutan, misalnya metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Poin kelima yaitu konflik bersenjata yang mengganggu kehidupan dan mata pencarian manusia, berkontribusi pada hilangnya habitat dan peningkatan eksploitasi berlebihan terhadap spesies yang bernilai ekonomi, yang menyebabkan penurunan populasi dan kepunahan. Kemudian poin keenam yaitu spesies asing invasif yang bersaing dengan suatu relung menggantikan spesies asli. Poin ketujuh yakni aktivitas manusia yang mengancam bentuk kehidupan lainnya. Sekitar 30% mamalia, amfibi, dan spesies burung terancam punah. Oleh karena itu, beberapa teknik konservasi yang dapat dilakukan untuk mencegah erosi keanekaragaman hayati. Yang pertama, konservasi in situ, yaitu salah satu sistem konservasi yang bertujuan menjaga keanekaragaman jenis di dalam ekosistem aslinya. Konservasi dengan cara ini ditandai dengan diterapkannya batas-batas kawasan konservasi yang melindungi ekosistem dari gangguan aktivitas manusia yang merusak. Contohnya seperti cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan lain-lain. Yang kedua ada inter situ, yaitu konservasi yang dilakukan di suatu area di mana jenis aslinya masih ada, tetapi berada di luar kawasan konservasi. Di Indonesia, kawasan ini biasanya berada di bawah pengawasan perhutani dan pemilik hak penguasaan hutan. Yang ketiga ada ekstraktif reser kawasan konservasi yang memperbolehkan pengambilan sumber daya tertentu dalam secara teoritis jumlah yang tidak merusak lingkungan dalam batas daya dukung. Misalnya pengambilan getah karet, pengambilan buah, rumput, atau bahkan pengambilan kayu dan perburuan secara terbatas. Poin yang keempat yaitu agroekosistem atau agroforestry, merupakan kawasan yang dikelola dengan semi intensif yang berorientasi pada produksi dengan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap input sinergi dan materi dari luar. Sistem penanaman pada pola pertanian agroforestry melibatkan jumlah jenis tinggi. Sistem ini mengikuti stratifikasi hutan, yaitu suatu bentuk penanaman campuran antara tanaman kayu, tanaman buah, dan tanaman pangan. Keanekaragaman jenis yang terpelihara dalam sistem ini cukup tinggi. Sistem ini bisa disebut konservasi in situ untuk tanaman budidaya. Banyak yang memperdebatkan layak tidaknya pembebanan konservasi keanekaragaman hayati kepada petani kecil dengan penerapan sistem pertanian seperti ini, karena hasil yang diperoleh tidak sebanyak sistem pertanian lain yang intensif, sehingga perlu dipikirkan kombinasi tanaman yang cocok untuk memperoleh hasil yang optimal. Poin yang kelima yaitu konservasi ex situ, merupakan program konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya seperti di botanical garden, kebun binatang, akuarium, dan lembaga sejenis yang menjaga dan memperkembangkan jenis-jenis tumbuhan maupun hewan yang bukan dengan tujuan komersial atau pendidikan, penelitian, atau konservasi. Poin keenam yaitu suspended ex situ, merupakan program aplikasi ilmu biologi yaitu bioteknologi, metabolisme, organisasi hidup diperlambat bahkan diperhentikan. Kegiatan-kegiatan yang termaksud dalam konservasi golongan ini yaitu bank gen, bank biji, koleksi kultur jaringan, dan pengawetan kriogenik gamet, zigot maupun embrio.
Baik, selanjutnya ada pun beberapa tindakan yang dapat dilakukan dengan bentuk upaya pengawetan hutan. Di antaranya yang pertama itu tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara liar dan semena-mena, tetapi melakukannya dengan sistem tebang pilih yang teratur. Yang kedua, mengusahakan agar penebangan pohon yang dilakukan diimbangi dengan kegiatan penanaman kembali. Ketiga, mengadakan kegiatan peremajaan hutan dan reboisasi, yakni menanami kembali bekas hutan yang telah rusak sebagai bentuk pemulihan. Dan yang keempat, mencegah kebakaran sebagai bentuk kerusakan hutan yang paling besar. Jika terjadi kebakaran hutan, kegiatan harus difokuskan pada usaha pemadaman secepat mungkin. Kemudian, ada pun juga upaya untuk melestarikan hewan-hewan langka, diantaranya yang pertama, membuat undang-undang tentang perburuan dengan aturan-aturan yang mencangkup batas-batas daerah teritorial perburuan, masa berburu, jumlah hewan yang diperbolehkan untuk diburu, jenis atau spesies hewan, umur hewan buruan, jenis kelamin hewan, dan terpentingnya adalah buruan tidak peruntukan dalam hal diperjualbelikan. Yang kedua, melakukan pembiakan hewan atau satwa langka yang hampir punah, seperti dengan kegiatan mengisolasi hewan-hewan tertentu, memelihara dan membiarkannya dengan tujuan untuk kemudian dilepaskan kembali pada habitat aslinya. Yang ketiga, memindahkan hewan langka yang terancam punah ke tempat lain atau habitatnya memiliki tempat yang lebih sesuai dan lebih aman dari berbagai ancaman. Dan yang terakhir, mengambil telur hewan-hewan terancam pada saat tertentu untuk kemudian menetaskannya, mengatur pembiakannya, dan tentunya mengembalikan pada habitat semula. Adapun landasan hukum dan kebajikan keanekaragaman hayati, yakni pengelolaan keanekaragaman hayati mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistem. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Keanekaragaman Hayati dan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memasukkan pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi salah satu asas untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kajian dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS dan merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait keanekaragaman hayati. Selain itu, peraturan yang terkait lainnya adalah 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruangan serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Di Indonesia dengan mengacu kepada strategi dan rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau IBSAP tahun 2003 sampai tahun 2020. IBSAP memberikan arahan kebijakan serta program dan aksi tentang pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. IBSAP menjadi dasar bagi kegiatan perencanaan pembangunan baik pada tataran nasional atau RPJMN maupun daerah atau RPJMD. Lanjut, undang-undang terkait juga meliputi
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengesahan Protokol Cartagena tentang keamanan hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika atau PRG. Yang kelima, Protokol Nagoya. Yang kelima, Protokol Nagoya. Yang keenam, Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetika atau RRU PSDG.